Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat aja ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini aku mau bahas profesional matematikanya lagi mengenai materi bangun ruang, khususnya tabung. Tabung atau kadang dikatakan dengan silinder itu adalah sebuah bangun ruang. Bangun ruang itu kan banyak ya teman-teman, kerucut, balok, kubus, dan lain-lain. Jadi hari ini kita bahas tabung dulu ya. Tabung itu terdiri dari satu alas dan satu tutup yang berbentuk sama, yaitu berbentuk lingkaran. Kemudian diselimuti oleh suatu bidang datar yang lain berupa persegi panjang. Sehingga teman-teman kalau nanti ditanya luas permukaan, kita harus cari luas alasnya, luas tutupnya, kemudian luas selimutnya. Sehingga luas permukaan tabung itu luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Oke, luas alasnya lingkaran ya kan, VR kuadrat, tutupnya juga VR kuadrat, selimutnya 2 VRT. Jadi alas dan tutup sama-sama VR kuadrat, kita tambahkan jadi 2 VR kuadrat ditambah 2 VRT. Supaya lebih sederhana, 2 VR-nya kita keluarkan ya teman-teman. Jadi 2 VR dikali R ditambah T, dimana V itu kalau nggak 22/7 3,14. Tapi kalau aku sarankan, ada baiknya kalau memang angkanya nggak pasti berhubungan 3,14, kalian pakai aja 22/7 karena pecahan itu lebih gampang nanti kita menyederhanakannya. Kemudian R itu jari-jari, T itu tinggi. Oke? Di situ ya luas permukaan ya. Kemudian kalau nanti ditanyakan volume tabung itu rumusnya sama dengan luas alas dikali tinggi. Alasnya tadi apa? Lingkaran kan? Luas lingkaran VR kuadrat. Jadi volume tabung itu VR kuadrat dikali tinggi. Oke teman-teman, kita masuk ke soalnya ya. Di sini soalnya aku bagi-bagi, ada yang gampang, sedang, dan sedikit susah. Tapi aku rasa kalau kalian memang udah sering latihan soal, semuanya itu menurut kalian pasti gampang. Oke, langsung aja ya teman-teman. Teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1 ya, yang masih agak sedikit mudah. Sebuah tabung diameter alasnya, berarti diameter lingkaran ya, diketahui apa teman-teman? Diameter alasnya ya, D sama dengan berapa? 7 cm. Kemudian tingginya berapa teman-teman? 12 cm. Ditanya apa? Luas permukaan tabung adalah luas permukaannya. Ya kan teman-teman? Jawab ya. Di sini kan langsung aja luas permukaan ya, nggak ditanya luas selimut atau luas alas ya kan. Berarti kita masukkan aja rumus sepenuhnya ya. Luas permukaan tadi 2 VR dikali R ditambah T ya kan. Nah, di sini jebakan saja diameter yang dikasih tahu ya kan. Jadi nggak usah bingung. Ingat aja RI kalau diameter itu kan gimana mau mengubah ke jari-jari? Diameter kita bagi 2, itulah R ya kan. Berarti R-nya itu 7/2 cm. Ini kan koma kan teman-teman, gak usah kalian buat koma, langsung aja seperti itu biar nanti gampang kita nyoret-nyoretnya ya. 2 kali ya kan, kita buat aja 22/7. Kebetulan R-nya ada kelipatan 7 ya teman-teman. 22/7 kali R-nya 7/2 dikali R-nya 7/2 ditambah T-nya berapa teman-teman? 12. Oke, sampai sini bisa? Yang mana kita coret teman-teman? Yang mana? Oke, 7 dengan 7 ya, habis. 2 dengan 2 teman-teman, habis. Tinggallah di situ 22 dikali 7/2. Ini kan supaya bisa kita jumlahkan, 12 itu kita buat dalam bentuk pecahan per 2. 12 kali 2 berapa? 24. Berarti 24/2 ya kan? Kan sama dengan 12. Sama dengan
22 dikali 7 tambah 24 teman-teman, 31/2. Oke, ada yang bisa kita matikan. 22 sama 2 ya teman-teman. 22 bagi 2 tinggal 11. 11 kali 31 berapa teman-teman? Kalau kita kalikan, coba kita lihat pilihan gandanya. Ya kan ujungnya 1, pasti pilihannya itu yang B yang benar ya kan? 3, 4, 1. Karena yang ujungnya 1 cuman yang B ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Diketahui apa? Sebuah tabung, apa katanya, memiliki volumenya teman-teman 770 cm pangkat 3 ya. Kemudian jika tinggi tabung 5 cm, tingginya teman-teman 5 cm. Jari-jari alas tabung tersebut adalah, langsung ya ditanya itu R-nya teman-teman. Gimana ini? Oke, kan volume ya. Langsung aja teman-teman. Volume rumusnya luas alas dikali tinggi ya. Kalau kalian udah hafal, langsung aja luas alas itu kan luas lingkaran, VR² dikali T ya teman-teman. V-nya berapa? Tetap aja kita masukkan 2/7 ya, 22/7 biar gampang, dia nggak berkoma-koma, dikali R² dikali T-nya 5. Volumenya berapa teman-teman? 770 ya. Ada yang bisa kita matikan teman-teman? Gimana nih coba? Ini 77, kayaknya itu pasti kelipatan 11, kalau enggak kelipatan 7 ya teman-teman. Cuman kan kalau ini kemari dikali, yang bisa mati itu yang ruas kiri sama ruas kanan. Coba kita kali 22 kali 5, 22 kali 5, 5 kali 2 10, 5 kali 2 10, 110 ya teman-teman. Jadi kan istilahnya 110 ini ya, 22 kali 5 sama ini mati kan, 770 kali bagi 110 itu jawabannya 7 ya teman-teman. Bisa kan? Jadi kan di sini tinggallah 7 kali 7 gini, 7 kali 7 sama dengan R². Berarti kan R²-nya akar dari R-nya 7 kali 7 kan 49, akar 49 sama dengan 7 cm. Oke, gampang ya teman-teman ya. Jadi jawabannya itu B. Teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3 ya, yang kesulitannya di atas soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Apa katanya teman-teman? Seorang pengusaha ingin membuat tandon air berbentuk tabung dari plat besi. Jika pengusaha itu merencanakan isi tandon sebanyak 2000 isinya ya, diketahui kalau isi nama lainnya simbolnya volume ya kan, 2310 desimeter kubik. Kemudian dan jari-jari R-nya teman-teman berapa? 7 desimeter. Oke, maka luas plat besi untuk membuat selimut tabung adalah, ditanya teman-teman luas selimut kalau gitu ya. Oke, kita jawab ya. Volume, kita cari rumus volume dulu biar supaya dapat apa yang belum ada, tingginya ya kan, V R² dikali T. Volumenya kita turunkan, 2, 3, 10 sama dengan V-nya 22/7 teman-teman. R-nya 7 kali 7 kali tingginya. Oke, 7 dan 7 mati ya teman-teman. Terus ini kalau kita kalikan takutnya nanti ribet ya kan. Coba 2, 3, 10 kita bagi 22. 22 kali 1, 22, 3 kurang 2, 1, 10. Ini ada 0 ya, naik 0. 1, 10 bagi 22, 5 coba teman-teman. Iya pas ya. Berarti 22 sama 2, 3, 10, 105 ya kan. Jadi tinggallah 105 teman-teman. 7 kali T 7T, maka T nya ini kita bagi ya, 105
dibagi 7. 7 kali 1 7, 10 kurang 7 3, turun 5, berarti 7 kali 5. T nya dapatlah teman-teman 15. Oke, luas selimut apa rumusnya teman-teman? 2V kali R kali T sama dengan 2 kali 22 per 7 kali R nya 7, T nya tadi 15. Oke, mana yang bisa mati? 7 sama 7. 2 kali 2 2, 4 kali 15 teman-teman. 5 kali 4 20, 5 kali 4 20, 22. 1 kali 4 4, 0, 2 tambah 4 6, 660. Ya kan? Oke, desimeter kuadrat. Jawabannya itu adalah C ya teman-teman. Bisa kan? C. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 4. Dora mempunyai kaleng bekas terbuka berbentuk tabung dengan luas selimut. Diketahui teman-teman, luas selimutnya sama dengan 2200 cm kuadrat. Terus tingginya 25 cm untuk digunakan menjadi pot bunga. Sebelum digunakan, Dora ingin mengecat seluruh bagian luar kaleng tersebut. Jika satu kaleng mengecat permukaan seluas ya, jadi satu kaleng teman-teman sama dengan 1716 cm kuadrat permukaannya ya. Yang ditanya apa teman-teman? Berapakah banyak kaleng cat? Iya, berarti jumlah kaleng cat ya teman-teman. Gimana ini? Jadi kita ambil dari luas selimut ya teman-teman. Luas selimut itu apa rumusnya? 2VRT ya. Luas selimutnya berapa? 2200 sama dengan 2 kali V nya 22 per 7 kali R nya 7. Kok R nya 7? R nya nggak tahu ya teman-teman. T nya 25. Oke, ini R ya teman-teman. Mana yang bisa mati teman-teman? 22 sama 22 ya, tinggal 100 sama 25 boleh. Ini 25 ya, tinggal 100 bagi 25 4. Oke teman-teman, ada lagi ini 4 kita coret sama 2 bagi 2 itu 1, 4 bagi 2 2. Jadi tinggal yang mana teman-teman? 7 kali 2 itu 14 sama dengan R ya kan. Udah, satu kaleng katanya bisa mengecat permukaan. Kita carilah luas permukaan. Biar kita nggak bolak-balik cari, kan luas permukaan tabung itu kan 2 kali luas alas ya kan, ditambah dengan luas selimut ya kan teman-teman. Jadi kan 2 kali luas alas, 2 VR kuadrat ditambah luas selimut, 2 kali VR kuadrat, 2 kali V nya 22 per 7 ya teman-teman. R nya 14 kali 14 ditambah luas selimutnya 2200. Bisa kan? Kita coret ya teman-teman. 14 bagi 7 ya 2 ya kan. 2 kali 2 4 kali 22 88 kali 14 ya teman-teman. Coba 88 kali 14, 8 kali 4 32 32 tambah 3 35 8 2 5 tambah 8 13 4 tambah 8 12 32 ditambah 2200 ya teman-teman. 2 3 4 3 sama dengan 3432 cm kuadrat. Jadi kalau ditanya jumlah kaleng catnya teman-teman, logikanya gimana? Ya kan, satu kaleng itu untuk 1716. Berarti kalau untuk segini berapa? Kita bagi aja ya kan. 3432 dibagi 1716. Kalau kalian perhatikan kayaknya angkanya itu dekat ya. Kali 2 ya teman-teman. 6 tambah 6 12
Iya, berarti jawabannya 2 kaleng. Jawabannya apa teman-teman? Bisa ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ketahui 2 buah tabung volumenya sama. Kita buat di sini diketahui kan volumenya sama. Kita anggap aja volume tabung pertama sama dengan volume tabung kedua. Kemudian jika perbandingan jari-jarinya adalah 2:1, R1 banding R2 sama dengan 2:1. Maka perbandingan tingginya adalah ditanya ya teman-teman. Ditanya T1 banding T2 nya berapa. Gimana ini teman-teman? Kan kita masukkan aja ya, V1 kan sama dengan V2. Rumus volume tabung apa teman-teman? V R kuadrat T sama dengan V R kuadrat T. Cuman ini R1 nya yang sebelah kanan R2 nya. V itu kan angkanya sama teman-teman, kita coret aja ya, V yang di kiri, V yang di kanan ya. Kemudian R1, R yang pertama berapa? Kita masukkan aja perbandingannya itu, 2/2 kali T sama dengan 1/2 kali T ya kan, 2:1, 2/2 4T sama dengan 1/2 1T. Berarti kan berapa teman-teman? 4:1. Maka jawabannya itu adalah C. Bisa ya? Oke teman-teman, kita lanjut ya. Soalnya dibilang sebuah drum berbentuk tabung diameternya. Jadi diketahui apa teman-teman? Diameternya 9 desimeter ya. Kemudian tingginya T-nya itu 12,5 desimeter. Berisi penuh minyak. Jika minyak akan dimasukkan ke dalam tabung berjari-jari. Nah, jadi ini drum ya teman-teman. Ini drum. Ya, drumnya ini isi minyak mau dimasukkan ke dalam tabung dengan jari-jari. Berapa? 15 cm. Tingginya berapa teman-teman? 25 cm. Inilah mau dimasukkan ke dalam tabung minyaknya. Pertanyaannya, banyak tabung yang dibutuhkan adalah, jadi ditanya teman-teman, banyak tabung ya, banyak tabung. Oke, jadi kita pahami dulu konsepnya teman-teman. Kan ada drum berisi minyak. Minyaknya ini mau dibagi-bagikan ke dalam tabung-tabung kecil. Berarti kan konsepnya volume di drum dibagi ke volume tabung yang kecil, dapat ya. Jadi kalau kita misalkan rumusnya ya, banyak tabung itu berarti kan gimana tadi? Karena kan dibagi-bagikan. Istilahnya volume drum dibagi dengan volume tabung. Ya kan teman-teman, seperti itu tadi konsepnya kan. Nah sekarang volume drum apa? Kan sama-sama tabung mereka ya, berarti kan VR kuadrat. Kalian perhatikan, yang drum itu masih pakai desimeter. Supaya sama kita harus ubah ke sentimeter ya kan. Desimeter ke sentimeter naik apa turun teman-teman? Turun ya, turun 1 tangga, berarti dikali 10. Kita masukkan aja di sini, luas alas kali tinggi, itu kan rumus volume kan, atau V R kuadrat dikali T. Yang bawah juga sama kan, tabungnya V R kuadrat kali T. Yang mana bisa kita matikan V nya ya teman-teman, V sama V udah. Kemudian kita masukkanlah di sini drumnya, R nya ada nggak teman-teman? Yang ada kan diameternya tadi ya, diameternya 9. Jadi kita buat di sini, gimana, masih ingat nggak itu? Kalau dia jari-jari itu kan diameter kita bagi dengan 2. Jadi kita buatlah di sini 9/2. Karena dia ini desimeter, kalau sentimeter teman-teman 90/2 sentimeter. Karena kan turun 1 tangga dikali 10 ya teman-teman. Oke, bisa ya. Jadi kita buat di sini 90/2 berapa itu teman-teman? Biar nggak usah lagi kita bagi-bagikan, 45 cm ya. Jadi kita buat di sini 45 R kuadrat kali 45. Tingginya berapa teman-teman? 12,5. Itu masih satuan apa?
satuan desimeter. Kita kalikan 10. 12,5 kali 10, hilang komanya 1, jadi 125 ya kan teman-teman, dibagi dengan R yang kedua, tabungnya 15 kuadrat kali 15, tingginya 25. Oke, sama dengan gimana teman-teman? Langsung kita coret-coret aja ya. 45 dibagi 15 berapa teman-teman? 3 ya kan. Ini juga 45 dibagi 15, 3 ya kan. Udah. Terus gimana lagi teman-teman? 125 dibagi 25 berapa ini? 5. Oke, habis ya yang bawah ya. Jadi 3 kali 3 9, 9 kali 5 45. Jadi banyaknya tabung yang dibutuhkan adalah 45 buah. Jawabannya adalah C. Bisa ya teman-teman? Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Sebuah lilin berbentuk tabung, diameter alasnya diketahui diameternya sama dengan 7 cm. Oke, semua satunya cm ya. Nah, langsung aja kita cari R-nya ya teman-teman. R sama dengan 7/2 cm. Tingginya sama dengan 20 cm. Berapa lama lilin tersebut akan terbakar jika ditanya ya, berapa lama lilin tersebut akan terbakar habis ya kan. Berarti jika habis ya kan, jika 1 cm kubik itu habis selama 3 menit ya teman-teman. Nah, di situ apa cluenya? Ada dikatakan 1 cm kubik, berarti cerita volume ya. Volume tabung apa teman-teman? VR kuadrat dikali tinggi ya. V-nya 22/7, R-nya teman-teman, R-nya 7/2 kali 7/2 dikali tingginya 20. Oke, yang mana kita matikan? 7 sama 7 habis ya teman-teman. 2 sama 22 11, 20 sama 2 10. Berarti tinggal 11 kali 7, 77 kali 10, 770 cm pangkat 3. Jadi kan teman-teman, di pilihan jawabannya jam. Di sini dikasih tahu 1 cm pangkat 3 itu 3 menit. Jadi kita buat di sini 1 cm pangkat 3 itu habis dalam waktu 3 menit. Biar sama, kita ubah ke jam teman-teman. 1 jam 30 menit. Jadi kalau menit kita ubah ke jam, kita bagi ya. 3/60 sama dengan, sama-sama dibagi 3. 1, 60 bagi 3, 20. Jadi 1/20 jam. Yang ditanya kalau 770 cm pangkat 3 kira-kira berapa jam habisnya, begitu kan? Nah, ini kita pakai perbandingan senilai atau berbalik nilai teman-teman. Kan kalau dia makin besar lilinnya, kira-kira makin lama nggak habisnya? Makin lama kan? Berarti kalau yang sama-sama semakin membesar itu perbandingan senilai. Jadi nggak usah kita balik ya teman-teman. 1/770 sama dengan 1/20 per X ya kan yang ditanya. Oke, gimana teman-teman? X kali 1 X ya kan, berarti 770 kali 1 kan gini, 770 kali 1/20. Berarti X nya teman-teman, nolnya habis ya, tinggal 77 dibagi 2. 77 bagi 2, 2 kali 3 6. 7 kurang 6 berapa? 1, turun 7. 2 kali berapa mendekati 17? 2 kali 8 16 ya teman-teman. 1 nggak bisa lagi kasih koma, turun 0 5. 38,5 jam. Jadi jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya. Oke, bisa kan?
Segitu dulu ya teman-teman, mudah-mudahan kalian paham hal-hal yang berhubungan dengan tabung. Terima kasih udah menonton, semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Siapa tahu ada soal yang mau kita jawab sama-sama ya teman-teman, karena di sini kan kita sama-sama belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.